Shalom. Renungan kali ini berjudul Surga Seperti Apa? Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Surga, satu, tempat kewargaan kita. Dua, tempat yang dipersiapkan Tuhan untuk kita. Tiga, tempat seperti kota. 4. Tempat yang dipenuhi dengan orang-orang. 5. Tempat sukacita dan kedamaian. 6. Tempat di mana tidak ada kematian. 7. Tempat kemakmuran. 8. Tempat yang terang. 9. Tempat di mana kita serupa dengannya. 10. Tempat kita dipersatukan. Pertama, surga adalah tempat kewargaan kita. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini gambaran tentang identitas kita. Kita bukan dari dunia, kita dari surga. Itu kewargaan kita. Ketika kita pada akhirnya masuk surga, kita akan mendapatkan peristirahatan. Ini tempat di mana Yesus Kristus hidup. Kehadiran Yesus yang membuat surga menjadi surga. Sebuah tempat dari mana kita berasal. Kedua, surga adalah tempat yang dipersiapkan Tuhan untuk kita. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sebuah tempat yang dipersiapkan Yesus untuk kita. Betapa Yesus mengasihi kita. Dia mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia menderita kesakitan pada kayu salib. Dia menderita duka, kesedihan, dan menanggung beban dosa kita. Dia menderita, dikubur, dan dibangkitkan dengan hidup baru untuk kita. Dia menjaga keteraturan alam semesta untuk kita. Dan dia duduk di sebelah kanan Bapa sebagai perantara atau imam agung untuk kita. Yesus sangat mengasihi kita lebih dari yang bisa kita mengerti. Dia mempersiapkan tempat untuk kita. Alkitab berkata, Allah senang dengan setiap detail dari hidup kita. Dia tahu apa yang membuat kita bersuka cita. Dia tahu secara dalam dan detail. Dia mengenal kita lebih dari siapapun. Dia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Bapa penuh kasih, anaknya Yesus yang penuh kasih mempersiapkan tempat untuk kita di surga. Semua yang ada dalam ciptaan, ada peta di belakang semua itu. Allah menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari, namun Ia mempersiapkan sebuah tempat untuk kita. Dia yang mempersiapkan hidup kita. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia,
dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ketiga, surga adalah tempat seperti sebuah kota. Ibrani 11 ayat 10. Sebab Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dalam Ibrani 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, menggambarkan sebuah kota yang berfungsi penuh dan teratur, di mana segala sesuatu berlangsung. Surga seperti sebuah kota. Di surga ada berbagai tempat dengan fungsi berbeda, di samping untuk penyembahan. Keempat, surga adalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan orang-orang. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Berlaksa-laksa banyaknya orang di surga." Surga bukan sebuah tempat kosong yang terbuka. Ada banyak interaksi dan percakapan, kesadaran. Kita akan melihat orang-orang di sana. Kelima, surga adalah sebuah tempat yang penuh sukacita dan kedamaian. Wahyu 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi ini sebuah tempat penuh sukacita dan kedamaian. Keenam, surga adalah sebuah tempat di mana tidak ada kematian, hanya kehidupan kekal dalam kediaman Allah. Kita tidak akan pernah meninggalkan atau ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi lagi. Kita tidak akan melihat sakit penyakit lagi. Pikiran kita tidak akan pernah tersiksa lagi. Pikiran kita akan bebas. Tubuh kita akan sepenuhnya diubah dan dibangkitkan. Roh kita akan berada di tempat bersatu dengan Allah. Kita hidup dalam kedamaian dan sukacita sempurna. Ketujuh, surga adalah tempat yang makmur. Wahyu 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Kedelapan, surga adalah tempat yang terang. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu lampunya. Kesembilan, surga adalah tempat di mana kita menjadi serupa Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Filipi 3 ayat 21. Dia yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia
menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kuncinya di sini adalah mengubah tubuh kita serupa dengan tubuhnya. Kita akan menjadi serupa dengan Yesus ketika berada di surga. Ada kemuliaan, dibenarkan, dikuduskan. Sebagai orang percaya, kita akan dimuliakan, dibenarkan, dan dikuduskan. Ke-10, Alkitab berkata, surga adalah tempat kita dipersatukan. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita akan mengenali mereka. Matius 17 ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Dua hal di surga. Musa dan Elia tidak berada di kuburan. Mereka masih hidup. Mereka dapat dikenali. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ketika kita dipersatukan lagi kelak, kita akan mengenali Abraham, Ishak dan Yakub. 2 Samuel 12 ayat 23. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nama kita terdaftar di surga. Kita akan dikenal seperti kita dikenali di bumi. 2 Korintus 1 ayat 14. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Amin.